Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita yang masih erat kaitannya dengan dunia bisnis. Untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas yaitu tentang purchase intention. Di dalam dunia bisnis, purchase intention ini merupakan sesuatu yang amat penting, mengingat purchase intention ini merupakan suatu proses di mana seseorang ataupun entitas bisnis memutuskan untuk membeli barang ataupun jasa yang diperlukan untuk operasional usahanya, di mana proses dari purchase intention ini meliputi pembuatan suatu rencana pembelian. Kalau kita berbicara tentang purchase intention ini, maka kita perlu juga untuk mengenal beberapa tahapan yang ada di dalam purchase intention ini. Tahapan yang pertama yaitu tahapan di mana seseorang, individu ataupun suatu entitas bisnis mengidentifikasikan kebutuhannya. Identifikasi kebutuhan ini melibatkan penentuan tentang barang ataupun jasa apa yang memang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu ataupun departemen yang ada di suatu perusahaan. Selain itu, juga melibatkan tentang persyaratan operasionalnya ataupun juga yang menyangkut tentang bagaimana mengatasi permasalahan tertentu. Dalam proses identifikasi kebutuhan ini, haruslah dipastikan bahwa pembelian itu dilakukan dengan memenuhi ataupun tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Di samping itu, proses pembelian ini juga haruslah selaras dengan tujuan dari individu tersebut ataupun tujuan dari perusahaan. Sekaligus juga akan berkontribusi terhadap pemanfaatan sumber daya yang efisien. Ini adalah tahapan yang pertama, identifikasi kebutuhan. Kemudian tahapan purchase intention yang kedua, yaitu tahapan di mana seseorang ataupun suatu perusahaan mempertimbangkan tentang anggaran dan juga biaya. Proses mempertimbangkan anggaran dan biaya ini tentunya tidak hanya tentang bagaimana melihat harga suatu barang ataupun jasa secara langsung, akan tetapi juga memahami dampaknya terhadap anggaran yang ada secara keseluruhan.
baik itu anggaran yang dimiliki individu ataupun perusahaan. Dan tidak lupa pula juga harus diperhatikan tentang keberlangsungan sekaligus kesehatan keuangan, baik itu sisi individu maupun dalam bentuk sisi perusahaan untuk jangka yang lebih panjang. Kemudian tahapan yang ketiga dari purchase intention adalah tahapan pengambilan keputusan pembelian. Kebutuhan masing-masing individu ataupun perusahaan biasanya muncul dari berbagai faktor. Faktor-faktor itu bisa jadi karena kebutuhan akan peralatan baru. Bisa pula disebabkan karena respon terhadap peluang pasar. Atau bisa juga kebutuhan itu muncul karena adanya tuntutan penambahan persediaan. Atau bisa juga karena peningkatan pemanfaatan aspek teknologi. Dan masih banyak yang lain. Yang paling penting di sini yaitu bahwa harus memastikan bahwa kebutuhan yang teridentifikasi itu sesuai dengan operasional dari usaha ataupun perusahaan. Setelah kebutuhan itu diputuskan, langkah selanjutnya yaitu melakukan suatu riset yang kemudian juga dilakukan analisisnya terhadap permintaan dari setiap kebutuhan. Riset ini dilakukan dengan maksud untuk mengenal penawaran dari pemasok ataupun supplier. Selain itu juga untuk mengenal tentang harga yang ada di dalam pasar. Juga untuk mengetahui tentang spesifikasi produk yang akan kita beli. Ataupun juga yang menyangkut tentang standar kualitas dari produk-produk yang kita butuhkan tersebut. Itu adalah tahapan ketiga. Kemudian tahapan yang keempat yaitu tahapan di mana seseorang ataupun perusahaan melakukan penilaian dan juga pemilihan pemasok ataupun supplier. Proses pemilihan pemasok ataupun supplier ini merupakan langkah untuk memilih pemasok yang paling relevan, di mana langkah ini akan melibatkan juga yang disebut dengan evaluasi yang terstruktur untuk memastikan bahwa pemasok ataupun supplier yang akan kita pilih memiliki kemampuan dalam memenuhi persyaratan yang kita ajukan dalam hal utamanya tentang kualitas, tentang layanan, tentang harga, dan juga yang menyangkut tentang keandalan dari produk tersebut. Itu adalah beberapa tahapan yang ada di dalam proses yang disebut purchase intention. Nah, selanjutnya ada beberapa strategi yang bisa diambil oleh individu ataupun sekelompok individu, bahkan mungkin dalam entitas suatu bisnis ataupun perusahaan, dalam rangka meningkatkan purchase intention ini. Di antara beberapa strategi yang bisa diambil, di antaranya yang pertama yaitu dengan menganalisis pasar dan juga tren industri. Pendekatan purchase intention yang dilakukan oleh
pelaku usaha ataupun perusahaan, ini utamanya adalah untuk mengetahui tentang seberapa besar minat dari pasar terhadap produk-produk tertentu. Ini yang pertama. Kemudian strategi yang kedua yaitu dengan penggunaan data dalam rangka menarik perhatian klien. Dengan dipahaminya keinginan dari klien, maka pihak supplier tentunya akan dapat mengembangkan layanan ataupun produk-produknya agar lebih sesuai dengan kebutuhan maupun keinginan dari permintaan yang ada. Dan salah satunya yaitu tentang misalnya bahan apa yang paling banyak disukai ataupun sedang tren yang terjadi saat kekinian. Ini adalah strategi kedua. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara meningkatkan hubungan baik dengan klien. Meningkatkan hubungan dengan klien merupakan aspek yang teramat penting di dalam pengembangan bisnis. Dan salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan membangun hubungan maupun membangun kepercayaan yang kedepannya akan dapat menghasilkan suatu interaksi dan sekaligus menciptakan transaksi bisnis yang jauh lebih intens. Proses ini juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur atas kepuasan perusahaan ataupun pelaku usaha terhadap pemasok yang ada. Itu adalah beberapa strategi dalam rangka meningkatkan purchase intention. Nah, kalau kita menelaah lebih jauh lagi tentang purchase intention ini, kita juga perlu sekali untuk mengenal beberapa aspek yang ada di dalam purchase intention ini. Di antara beberapa aspek yang mungkin tidak hanya satu ataupun dua aspek, tapi paling tidak kita bisa mengenali beberapa aspek sehingga kita juga akan mampu untuk meningkatkan purchase intention ini. Aspek-aspek dimaksud diantaranya yang pertama adalah perilaku ataupun behavior. Perilaku ataupun behavior ini merupakan perilaku yang sifatnya spesifik yang akan diwujudkan. Ini adalah aspek yang pertama. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek dalam bidang sasaran ataupun objek. Sasaran ataupun objek ini merupakan objek yang menjadi sasaran perilaku. Objek yang menjadi sasaran dari perilaku spesifik ini dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu orang ataupun objek tertentu. Kemudian adalah yang kedua particular object atau sekelompok orang ataupun objek, a class of object. Dan yang terakhir adalah objek pada umumnya, any object. Ini adalah aspek yang kedua, sasaran ataupun objek. Kemudian yang ketiga yaitu aspek situasi, situation. Aspek situasi ataupun situation ini merupakan suatu situasi yang mendukung untuk dilakukannya suatu perilaku. Situasi ini juga dapat diartikan sebagai lokasi terjadinya perilaku.
Dan aspek yang keempat yaitu aspek time ataupun waktu. Time ataupun waktu ini merupakan waktu dari terjadinya perilaku yang meliputi waktu tertentu di dalam satu periode. Atau bisa juga yang tidak mengenal periode. Itu adalah aspek yang keempat. Nah, di dalam purchase intention ini, di dalam praktik bisnis dikenal ada beberapa jenis yang perlu kita pahami pula. Di antara jenis-jenis purchase intention ini, yang pertama yaitu jenis transaksional. Jenis purchase intention transaksional ini merupakan keinginan ataupun kecenderungan dari seseorang ataupun entitas bisnis untuk membeli suatu produk tertentu, di mana biasanya konsumen telah memiliki niat untuk melakukan suatu transaksi pembelian atas suatu produk tertentu yang dibutuhkannya. Ini adalah purchase intention transaksional. Kemudian jenis yang kedua adalah purchase intention eksploratif. Purchase intention eksploratif ini mendeskripsikan perilaku seseorang ataupun entitas bisnis yang mencari beragam informasi yang menyangkut tentang suatu produk yang dibutuhkannya ataupun diminatinya. Dan sekaligus juga mencari berbagai informasi yang lebih detail, yang mana ini lebih ditujukan untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk-produk yang ada. Ini jenis yang kedua. Kemudian jenis purchase intention yang ketiga yaitu purchase intention referensial. Purchase intention referensial ini merupakan suatu kecenderungan dari seseorang ataupun dari entitas bisnis untuk mereferensikan produk-produknya kepada pihak lain. Biasanya konsumen dalam hal referensial ini mereka telah memiliki niat untuk membeli, bahkan lebih dari itu, di mana mereka juga akan tidak secara keberatan mau menyarankan pihak-pihak yang ada di sekelilingnya untuk juga melakukan pembelian atas produk-produk yang sama. Itu tadi adalah purchase intention referensial, mereferensikan produk-produk kepada pihak lain. Kemudian yang keempat yaitu purchase intention preferensial. Kalau tadi referensial, yang keempat adalah preferensial, di mana ada suatu niat yang mendeskripsikan perilaku seseorang ataupun entitas bisnis yang memiliki preferensi ataupun pilihan utama pada suatu produk. Nah, keempatnya itu tadi merupakan jenis-jenis purchase intention yang perlu kita pahami bersama. Nah, di dalam purchase intention ini ada beberapa indikator yang bisa dijadikan tolok ukur. Di antara indikator-indikator itu yang pertama adalah indikator attention, di mana perusahaan ataupun pelaku usaha dapat memberikan perhatian kepada konsumen dengan melakukan pendekatan-pendekatan tertentu agar konsumen menyadari
keberadaan suatu produk dan juga kualitasnya. Kemudian indikator yang kedua adalah indikator action. Action ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh konsumen untuk mengambil keputusan berupa melakukan transaksi pembelian. Indikator yang ketiga yaitu indikator interest, di mana kepekaan konsumen terhadap suatu produk, dan dalam hal ini konsumen itu akan ditumbuhkan, akan diciptakan rasa ketertarikannya terhadap suatu produk. Dan indikator yang keempat yaitu indikator yang menyangkut tentang desire, yaitu suatu keinginan dari konsumen untuk mencoba bahkan memiliki suatu produk. Rasa keingintahuan konsumen terhadap produk tersebut itu nantinya harus diarahkan agar muncul suatu minat untuk membeli. Dan setelah minat itu muncul, maka perusahaan haruslah mengarahkannya lebih luas lagi, yaitu di mana konsumen mau melakukan suatu transaksi pembelian. Inilah pembahasan kita yang teramat singkat kita kali ini tentang purchase intention. Mudah-mudahan ini akan semakin memperluas cakrawala keilmuan kita dalam bidang bisnis. Dan kita akan meneruskan dan membahas topik-topik bisnis lainnya untuk sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, untuk komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.